Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan kembali tentang contoh soal jurnal umum yang telah saya upload di Google Classroom. Nah, karena kemarin banyak yang nanya nih, banyak yang belum mengerti, berhubung kemarin di Zoom meeting banyak yang tidak hadir, maka saya akan ulas kembali tentang pembuatan catatan dari jurnal umum itu sendiri. Nah, boleh dibuka untuk soal-soalnya, nanti saya akan jelaskan, saya akan jawab pada layar ini. Nah, coba dibuka. Di sini kan ada tentang contoh soal dari contoh soal sebelumnya. Yang ini yang sudah kalian catat. Nah, yang ini kan tentang transaksinya di 2017 bulan Maret. Nah, untuk mencatatnya itu kalian sebelumnya sediakan dulu kolom seperti ini. Nah, berarti di sini ada tabel seperti ini disediakan untuk membuat 5 kolom terlebih dahulu. Untuk membuat jurnal umum sendiri, yang paling pertama kalian harus lakukan adalah membuat judulnya. Bahwa membuat judul yang ini adalah salah satu hal yang paling wajib untuk membuat judul. Dan di sini kan nama perusahaan jasanya adalah Bengkel Mobil dan Servis Maju Jaya. Kemudian untuk di paragraf kedua itu harus kasih judul jurnal umum per 31 Maret 2017. Berarti kalau per 31 Maret 2017 ini merupakan transaksi dari hanya di bulan Maret. Nah, di sini di kolom tanggal jangan lupa untuk ditulis di sini 2017 bulan Maret. Kemudian di sini ada soal bahwa tanggal 2 dibeli secara kredit perlengkapan kantor dari toko Ralon sebesar 24 juta ya. Ini maksud saya 24 juta, mohon maaf. Belum saya edit. Nah, yang ini adalah soalnya 24 juta. Tetapi untuk memasukkan tabel ini, nah di sini ada tabel sebelumnya. Tabel yang ini merupakan adalah sisa transaksi atau sisa yang ada di perusahaan tersebut harus dicatat ke dalam jurnal umum apabila ada. Karena ini ada, maka harus dicatat dan dimasukkan ke jurnal umum. Seperti yang kita ketahui bahwa di kolom tanggal ini adalah harus dituliskan berapa tanggalnya. Seperti kemarin ada yang bertanya 1/2, 1/3. Berarti di sini adalah di tanggal 1 bulan Maret. Kalian tidak harus menulis lagi 1/3, cukup saja 1. Karena di sini sudah dijelaskan tahun 2017 bulan Maret. Nah, di sini ada juga untuk ref. Ref di sini adalah nomor akun. Nah, nomor akun yang kemarin harus kalian cari. Nah, dari nomor akun ini didapat dari nomor akun yang ini. Nah, berarti kalian tinggal cari nama akunnya apa, kemudian silahkan cari kode nomor akunnya, tinggal dimasukkan ke dalam ref. Nah, di sini untuk aturan debit seperti biasa dalam persamaan dasar akuntansi, pasti yang paling bingung itu adalah ketika kalian harus membedakan bagaimana cara menggolongkan akun tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa di sini saya kasih beberapa warna. Nah, yang ini merah. Arti merah yang ini adalah masuk ke dalam golongan harta. Golongan harta ini dimulai dari angka 1. Nah, kemudian ini seperti dari 101 sampai dengan 115. Berarti ini adalah merupakan golongan harta atau aset. Kemudian yang diberi warna biru ini, yang ini adalah golongan dari utang. Seperti kalau kita singkat HUMPB, harta utang, modal pendapatan dan beban. Nah, di sini yang biru ini, berarti yang biru ini adalah sudah masuk ke dalam kode nomor akunnya diawali dari 2. Nah, itu. Kemudian di sini ada 301 dengan 302, berarti ini masuk ke dalam golongan modal, ekuitas dan prive. Ini berarti hanya 2. Ekuitas itu modal ya berarti. Kemudian yang ini yang hijau. Yang hijau ini dilambangkan hijau, berarti ini masuk ke dalam akun pendapatan diawali dengan angka 4. 401 dengan 403. Nanti kalau misalkan ada pendapatan bunga, pendapatan lain-lain, misalkan pendapatan dari hal-hal yang lain itu bisa digolongkan ke dalam pendapatan lain-lain. Atau kalian tambah sendiri seperti pendapatan bunga. Pendapatan bunga bisa masuk ke sini, nanti tinggal diberi tanda atau kode nomor akunnya misalkan di 40 berapa. Kemudian ada juga yang warna ungu. Yang warna ungu ini adalah masuk ke dalam beban-beban. Nah, beban-beban di sini berarti kode nomor akunnya diawali dari angka 5. Misalkan dari 501 sampai dengan 521. Di sini tidak boleh lebih dari 9. Berarti di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, dimulai lagi di sini dengan maju ke angka 1.
Nah, di situ boleh misalkan di sini ada beban apa lagi, nanti tinggal kalian tambah. Misalkan di 507 ada beban lain-lain tergantung dari jenis soal itu sendiri. Oke, kita masuk ke soal. Nah, sebelumnya di sini kan sudah dijelaskan bahwa kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kemudian untuk kolom B di sini ada akun keterangan. Saya tidak cantumkan kode bukti pembayaran karena itu biasanya tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian kita lihat di C ada di akun keterangan. Akun keterangan ini berarti dimasukkan. Kolom akun keterangan digunakan untuk mencatat deskripsi akun transaksi serta keterangan singkat mengenai transaksi. Nah, ini poin yang paling penting ketika kalian membedakan akun-akunnya atau menggolongkan akun-akunnya dari kode akun 1 sampai dengan akun 5. Kemudian ref yang ini adalah diisi dari atau referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum dilakukan pemindahan kolom ref dibiarkan dalam keadaan kosong. Jadi akun ref ini adalah untuk kalian bisa menggolongkan mana yang masuk ke akun jenis aset, kode akun 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Jadi ketika nanti dipindahkan ke dalam buku besar itu kalian sudah tidak pusing lagi. Jadi fungsinya ref ini adalah untuk memudahkan ketika membuat siklus di dalam buku besar dan neraca saldo. Kemudian untuk debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Ya, seperti itu. Nah, di sini mohon maaf saya lupa. Bisa juga di sini disimpan halaman. Misalkan ini apakah halaman yang keberapa itu bisa. Oke, kita lihat masuk ke soal berikutnya. Nah, ini yang tadi berarti di dalam pencatatan jurnal umum, nah ini tanggal 1 harus digolongkan terlebih dahulu. Di sini berarti harus dipindahkan. Di tanggal 1 ini kan tanggalnya ini 1 didapat dari yang ini. Nah, berarti untuk akun keterangan berarti tulis dulu di sini ada kas. Oke. Kasnya masukkan 52 juta. Kalau kas berarti itu masuknya di debit sebesar 52 juta. Nah, saya ambil di sini karena 52.000 itu dalam jutaan ya. Kemudian di sini juga ada yang kedua ada piutang. Piutang itu pasti disimpannya di debit. Maaf. Yang ini masuk ke dalam piutang. Kalau piutang di sini kan nilai transaksinya adalah 48 juta. Kemudian ada juga di sini perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor di sini tertera sebesar 16 juta. Kemudian ada juga peralatan. Nah, ini termasuk ke dalam harta, semuanya harta, akun nomor 1. Peralatannya adalah sebesar 200.000. Atau 200.000 di sini berarti kalau di dalam jutaan masuknya ke dalam 200 juta. Nah, ini kan berarti digolongkan dalam debit semua. Nah, ini berarti harta itu masuknya di kolomnya nilainya itu ada di debit. Nah, untuk berikutnya kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Kalau akumulasi penyusutan peralatan, utang dan modal itu disimpannya di kredit karena ini termasuk ke dalam akun kewajiban. Kalau yang ini berarti kalau kewajiban dan modal, nah ini berarti kewajiban ini juga masuk berarti disimpannya di kas. Nah, ingat ya, berarti untuk mencatat di dalam jurnal umum kalian tidak harus memberi space kalau untuk disimpannya di kredit. Nah, ini seperti ini kita beri space, berarti di sini ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kenapa harus dikasih space dari sini? Karena untuk membedakan mana yang masuk ke dalam debit dan mana yang masuk ke dalam kredit. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatannya itu didapat sebesar 80 juta di kredit. Nah, setelah itu ada juga di sini kita masukkan utang usaha. Utang usaha masih di kredit ya. Utang usahanya sebesar 76 juta.
Kemudian ada juga yang di sini modal jaya. Maaf ya, yang ini berarti masuk ke kredit. Modal jayanya tinggal sisa 160 juta. Nah, ini tinggal dipindahkan saja ya. Nah, kemudian ini dimulai dari tanggal 2, ini sudah masuk ke dalam soal. Nah, sudah masuk ke dalam soal yang ini ya. Nah, ini. Berarti untuk masuk ke soal nomor 2, soal yang pertama itu transaksinya ada di tanggal 2. Maka ditulis di sini tanggalnya tanggal 2. Dibeli secara kredit, nah yang ini kan, dibeli secara kredit perlengkapan kantor dari toko Ralon sebesar 24 juta. Berarti kalau di sini dibeli secara kredit, karena di sini belinya secara kredit, otomatis peralatannya bertambah, utangnya pun bertambah. Nah, berarti di sini untuk ditulisnya akunnya adalah berarti peralatan pada utang usaha. Peralatan di debit. Nah, peralatan, maksudnya perlengkapan kantor pada utang usaha karena belinya secara kredit. Kalau belinya secara tunai berarti yang berkurang adalah kas. Kalau di sini berarti perlengkapan bertambah, utang pun bertambah. Kalau utang bertambah maka disimpan di kredit. Berarti di sini akunnya perlengkapan pada utang usaha. Nah, perlengkapan kantornya adalah sebesar 24 juta. Berarti di kredit juga utang usahanya sebesar 24 juta. Nah, ini untuk soal nomor tanggal 2. Kemudian di tanggal 3 diterima tunai pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 28 juta. Kalau diterima tunai pendapatan berarti ada orang yang bayar utang ke kita. Otomatis di sini akunnya yang bertambah dua-duanya. Akun bertambah di sini adalah ketika dibayar tunai maka yang bertambah di debit adalah kas. Nah, karena di sini adalah diterima tunai pendapatan jasa, maka akunnya adalah kas pada pendapatan jasa. Kasnya di sini sebesar 28 juta yang diterima. Nah, pendapatan jasa yang diterima juga sama sebesar 28 juta. Oke, ini untuk nomor 5. Untuk nomor 5, diterima pelunasan piutang sebesar 40 juta. Kalau diterima pelunasan piutang berarti ada orang nih yang bayar utang ke kita. Otomatis kalau ada yang bayar utang ke kita, maka yang bertambah adalah kas karena dia bayar uangnya. Di sini kan diterima pelunasan piutang sebesar 40 juta. Karena di sini piutang, diterima piutang. Kalau tadi diterima pendapatan jasa. Berarti yang bertambah di sini adalah kasnya bertambah. Kemudian di sini yang berkurangnya adalah piutang. Berarti piutang usaha. Karena orang lain bayar utang. Kalau di sini berarti kasnya sebesar 40 juta. Di sini di kredit juga piutangnya berkurang sebesar 40 juta. Oke. Untuk nomor 8, diperhitungkan pendapatan jasa reparasi mobil sebesar 60 juta. Ini baru diperhitungkan, belum diterima. Kalau baru diperhitungkan berarti otomatis di sini baru diperhitungkan orang lain belum bayar. Berarti kalau diperhitungkan pendapatan jasa ada orang yang sudah mereparasi ke kita tapi belum bayar. Berarti di sini untuk di tanggal 8. Nah, diperhitungkan pendapatan jasa berarti ada orang-orang nih yang utang ke kita. Kalau ada orang yang utang ke kita, maka akunnya adalah piutang usaha. Nah, karena di sini pendapatannya belum diterima, maka masih harus disimpan di kredit. Berarti akunnya piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, kalau masih diperhitungkan berarti orang lain baru ngutang ke kita, berarti masuknya ke kreditnya di pendapatan jasa, berarti sebesar 60 juta. Ini juga sama, berarti di kreditnya sebesar 60 juta. Nah, Bu, saya ingin membedakan mana yang harus masuk ke kas dan mana yang harus masuk ke dalam pendapatan. Kalau masuk ke kas berarti di sini kalau sudah dibayar tunai.
Kalau misalkan masuknya di pendapatan jasa di kredit, karena itu masih diperhitungkan, masih uangnya di tangan orang lain. Kita sudah mengerjakan tetapi uangnya belum dibayar, berarti pendapatan kita harusnya disimpan di kredit. Karena nanti itu suatu waktu akan dibayar dalam bentuk piutang tersebut dan nanti akan dibayar tunai misalkan sama si orang yang mengutangi tersebut. Kemudian di tanggal 10 diambil perkas untuk kepentingan pribadi Jaya sebesar 10 juta. Kalau diambil perkas berarti namanya adalah prive. Maaf. Nah, berarti pada tanggal 10 kalau diambil secara pribadi, maka di akun yang di debit itu adalah akun prive. Oke. Kemudian di sini karena diambil otomatis kas yang berkurang, berarti prive pada kas. Nah, diambilnya berapa? Karena diambilnya 10 juta, maka kasnya pun ikut berkurang sebesar 10 juta. Kemudian di tanggal 12 dibeli peralatan seharga 100 juta. Jumlah tersebut dibayar per kas sebesar 20 juta sisanya dengan kredit. Nah, ingat ya, kalau soal seperti ini berarti dibeli peralatan. Nah, berarti perusahaan beli peralatan nih sebesar 100 juta. Tetapi ternyata dari 100 juta tersebut baru dibayar 20 juta. Berarti sisanya akan dibayar di kemudian hari. Berarti kita perusahaan memiliki utang dari hasil pembelian peralatan tersebut. Kalau soalnya seperti ini maka harus ada 3 akun yang harus ditulis. Nah, karena di sini dibeli peralatan, otomatis dibeli peralatan di sini peralatan kita bertambah. Maka nama akunnya adalah kalau untuk yang ini kan bertambah ya peralatan. Nah, peralatannya bertambah sebesar 100 juta di debit. Nah, tapi baru dibayar 20 juta, nah berarti ada uang nih yang berkurang di kita. Uang yang berkurang di kita maka masuknya ke akun kas, berarti kasnya harus disimpan di kredit. Maaf ya ini salah. Nah, berarti kasnya harus disimpan di kredit karena berkurang. Kas berkurang sebesar 20 juta. Nah, berarti di sini juga yang bertambah, ada yang bertambah. Utangnya bertambah sebesar 80 juta. Utang bertambah harus disimpan di kredit. Berarti utang usaha sebesar 80 juta. Nah, berarti seperti ini akunnya. Kalau misalkan baru dibayar sebagian. Oke, kita lihat di tanggal 14. Di tanggal 14 diterima pelunasan piutang sebesar 50 juta. Nah, berarti ada orang lain bayar utang ke kita. Maka di sini yang bertambah adalah kas. Nah, kas yang bertambah diterima pelunasan piutang. Kalau di tanggal 14 berarti yang berkurangnya adalah piutang. Berarti kas pada piutang usaha. Kasnya bertambah karena ada orang lain yang bayar ke kita, maka maka kas yang bertambah adalah sebesar 54 juta dan piutangnya juga berkurang sebesar 54 juta. Nah, begitu. Kemudian di tanggal 15 diambil perkas oleh Jaya untuk kepentingan pribadi sebesar 7.600.000. Nah, ini berarti diambil lagi secara pribadi nih. Diambil secara pribadi oleh Jaya. Berarti akunnya kalau diambil secara pribadi Jaya perlu uang. Perlu uangnya berarti masuk ke dompet Jaya disebutkan dengan nah, yang ini kan berarti prive pada kas. Prive-nya sebesar 7.600.000 karena diambil ya, 7.600.000. Berarti kas pun ikut berkurang karena diambil oleh Jaya sebesar 7.600.000 juga. Oke. Setelah itu kita lihat di transaksi tanggal 18. Nah, tanggal 18
Dijual peralatan seharga 24 juta. Nah, berarti kita menjual peralatan nih ke orang lain. Dengan harga pokok peralatan 20 juta. Kita punya peralatan, harga dari pokoknya itu adalah 20 jutaan. Tapi kita jual sebesar 24 juta. Berarti kita punya untung sebesar 4 juta dari hasil beli peralatan tersebut. Setelah dari itu, tapi peralatan tersebut disusutkan sebesar 2 juta. Berarti kalau seperti ini, akunnya itu akan ditulis adalah sebesar 4. Karena di sini dijual peralatan, otomatis peralatan kita berkurang, yang bertambah apa? Karena kita menjualnya, maka kasnya masuk sebesar 20 di sini kan dijual peralatan sebesar 24 juta, maka di sini kasnya bertambah sebesar 24 juta juga. Nah, ada juga di sini harus dimasukkan di debit itu adalah di akun akumulasi penyusutan peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatannya di sini adalah sebesar 2 juta. Nah, di sini sebesar 2 juta berarti ditulisnya karena telah disusutkan. Nah, 2 juta berarti kita punya untung. Nah, setelah dari itu ada juga nih harus ditulis di kredit. Karena ada yang berkurang, kita telah menjual peralatan. Berarti peralatan kita telah dijual. Berarti peralatannya juga berkurang sebesar dengan harga intinya sebesar 20 juta. Nah, seperti ini. Kemudian di sini karena kita menjualnya dari 20 juta menjadi 24 juta dan ada penyusutan, maka yang diperoleh oleh kita adalah laba. Nah, labanya adalah sebesar 6 juta. Dari mana 6 juta tersebut? 6 juta tersebut didapat dari yang harga intinya 20 juta kemudian dijual menjadi 24 juta, berarti kita mendapat untung 4 juta. Nah, di sini akan masuk ke akumulasi sebesar 2 juta, maka laba total yang harus diperhitungkan adalah sebesar 6 juta. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di tanggal 20. Tanggal 20 Jaya menambah modal usahanya sebesar 60 juta. Nah, ini soalnya sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kita ketika menambah modal, maka yang akan bertambah adalah kas dan modal. Karena modal bertambah disimpan di kredit, maka di sini berarti modal pun ikut bertambah, modal bertambah disimpan di kredit. Kasnya sebesar berapa ya yang ini? Kasnya bertambah sebesar 60 juta. Maaf ya. Nah, yang ini juga modalnya juga bertambah sebesar 60 juta. Oke, ini sudah. Kita lihat di tanggal 21. Tanggal 21 diperhitungkan pendapatan jasa reparasi senilai 50 juta pada perusahaan angkutan lintas cepat. Nah, ini seperti soal yang tadi. Seperti soal di tanggal 8 bahwa di sini baru diperhitungkan. Baru diperhitungkan berarti apa nama akunnya? Kalau diperhitungkan berarti ada orang yang berhutang kepada kita, maka akunnya yang didebit adalah piutang usaha pada pendapatan jasa. Nah, piutangnya berarti di sini nambah sebesar 50 juta. Oke. Kemudian kita lihat di tanggal 23. 23 dibayar utang sebesar 10 juta. Nah, berarti kita bayar utang nih ke orang lain. Maka kas kita berkurang, utang kita juga berkurang karena kita membayar utang tersebut dengan sejumlah yang harus diambil dari kas. Berarti di sini utang berkurang disimpan di debit. Nah, utangnya berkurang, utang pada kas. Nah, utang atau bisa di sini bisa disebut juga ditambahkan dengan utang usaha. Berarti utang usahanya sebesar 90 juta berkurang, kasnya juga ikut berkurang sebesar 90 juta. Oke, kita lihat di tanggal 25.
Tanggal 25 dibayar gaji pegawai. Nah, dibayar gaji pegawai sebesar 6.200.000. Berarti kalau gaji pegawai ada yang masih keliru, ada beban gaji, ada beban sewa. Berarti kalau seperti ini dibayar gaji pegawai itu masuk ke dalam golongan akun beban atau yang disebut dengan akunnya 5. Berarti kalau dibayar gaji pegawai, di situ akunnya harus tertera beban berkurang, kas berkurang. Berarti di sini beban gaji pada kas. Nah, beban gajinya berarti berkurang sebesar 6.200.000. Nah, di sini kasnya juga ikut berkurang sebesar 6.200.000. Di tanggal 26, nah tanggal 26 ini transaksinya diterima pelunasan piutang sebesar 60 juta. Berarti ada orang yang membayar utangnya ke kita. Otomatis yang bertambah adalah kas, yang berkurang adalah piutang usaha. Tanggal 26 berarti kasnya berkurang sebesar 60 juta. Piutang juga berkurang sebesar 60 juta. Di tanggal 28, nah ini yang 28 ya, 28 dibayar beban air, listrik dan telepon sebesar 10 juta. Berarti di sini beban listrik, air dan telepon pada kas karena harus dibayar ya. Beban listriknya berarti di sini berkurangnya sebesar 10 juta. Nah ini juga sama, berkurangnya kasnya juga berkurang sebesar 10 juta. Kalau beban berarti otomatis berkurang dua-duanya ya, kas berkurang beban pun juga ikut berkurang. Oke, di tanggal 29 dibayar gaji pegawai. Oke, dibayar gaji pegawai sama seperti tadi, maka di sini beban gaji pada kas. Beban gajinya juga sebesar 5.600.000. Sini kasnya juga ikut berkurang sebesar 5.600.000. Nah, untuk transaksi di tanggal 30, transaksi tanggal 30 di sini. Nah, tanggal 30 ini diperhitungkan pendapatan jasa pada transport lintas 43 dari jumlah tersebut baru diterima 18 juta. Berarti ada nih jasa transport dari orang lain tersebut masuk ke kas kita sebesar 40 juta. Tetapi ternyata dari 43 juta tersebut baru dibayarnya secara 18 juta. Berarti ada sisa nih. Sisanya yang belum dibayar adalah sebesar 25 juta. Maka yang baru masuk ke kita di akun debit itu adalah ada kas. Kasnya baru masuk sebesar 18 juta. Nah, baru masuk sebesar 18 juta. Kemudian ada yang di akun debitnya juga yang ditulis adalah piutang usaha karena baru dibayar. Piutang usahanya di sini kan baru dari 43 juta baru dibayar 18 juta. Berarti sisanya ada baru 25 juta. Karena orang lain baru bayar 18, jadi masuknya ke dalam piutang. Kemudian di kredit masih ada 2 akun lagi karena ada yang berkurang. Maksudnya masih ada 1 akun lagi, yaitu akunnya ada di pendapatan jasa. Nah, karena baru dibayar setengah, maka sisanya ada masih diperhitungkan tadi 25 juta. Berarti pendapatan jasa yang seharusnya didapat adalah sebesar 43 juta. Oke, sampai sini. Nah, yang 31 yang ini tidak harus dicatat. Karena yang 31 ini nanti dicatatnya adalah di jurnal umum periode di bulan April setelah bulan Maret ini tersebut. Jadi yang perlu kalian tulis adalah sampai dengan ke 30. Nah, ini adalah bentuk jurnal umumnya. Baru nanti tinggal kalian bisa isi nomor akun, tinggal ditambahkan, dilihat dari contoh sebelumnya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang setelah saya sampaikan bisa dipahami. Apabila tidak ada yang belum dipahami oleh kalian bisa datang langsung untuk ditanyakan ke sekolah, untuk ketemu dengan saya, dan bisa juga ditanyakan melalui via grup. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.